Julukan ini disematkan padanya karena memang Rina merupakan pemimpin mafia yang sangat kejam dan akan melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Balik lagi bersama gua yang akan selalu membahas tentang kasus dan misteri. Share video ini kepada teman atau keluarga kalian yang suka dengan video-video kasus dan misteri. Tanpa banyak basa-basi, jangan skip videonya. Let's go! Oke guys, kali ini gua mau cerita sedikit guys. Ya curhat lah intinya sebelum gue isi videonya guys. Akhir-akhir ini YouTube ini terkadang agak membingungkan menurut gua guys. Karena apa? Ya karena setiap gua upload video-videonya ada yang direkomendasikan dan ada juga yang tidak direkomendasikan sama sekali guys. Nah, gua coba eksperimen di video short kemarin. Gua upload di jam 12 siang. Nah, dan videonya itu rame guys. Dan gua upload lagi di esok harinya di waktu yang sama. Dan alhasil tidak ada satupun view-nya guys. Dan sampai sekarang pun, sampai hari ini gua upload video short, view-nya kosong sama sekali guys. Jadi intinya membuat gua kesal karena dimana pas gua niat upload view-nya selalu kosong. Tetapi ini guys, kalau gua gabut-gabut doang upload di video short malah view-nya sampai ribuan guys. Entahlah, mungkin bukan hanya gua, mungkin kalian juga pernah mengalaminya guys. Oke dah, daripada curhat yang tidak berfaedah, kita langsung saja ke pembahasan kali ini guys. Pembahasan kali ini gua akan kasih tahu kepada kalian 5 kelompok mafia paling terkenal di sepanjang sejarah guys. Pas awal-awal gua kenal dengan kata mafia, gua pikir cuma ada di film-film doang guys. Tetapi ternyata ada juga di dunia nyata guys. Bisa dimaklumi zaman dulu masih kurangnya teknologi seperti sekarang ini guys. Oke guys, ini dia 5 kelompok mafia paling terkenal di sepanjang sejarah. Langsung saja kita bahas di kasus dan misteri. Nah, di dunia ini terdapat beberapa kelompok mafia yang sangat terkenal dan bahkan ditakuti. Bagi yang belum tahu mafia adalah kelompok rahasia yang melakukan berbagai macam kegiatan ilegal. Termasuk di dalamnya adalah kriminalitas, pengedaran narkoba, suap menyuap, dan lain sebagainya guys. Dan biasanya kelompok mafia memiliki sumber pendanaan yang sangat besar dan bisa mempengaruhi sebuah kekuatan tertentu hingga sampai pada berpengaruh politik. Oke, yang pertama, Sindikat Capone dari Amerika Serikat. Sindikat Capone yang dipimpin oleh Alphonse Gabriel. Capone adalah salah satu sindikat mafia paling disegani pada masanya guys. Menurut halaman resmi FBI, pada awalnya, keluarga Al Capone merupakan imigran asal Italia yang merantau dan menetap di Brooklyn. Dia dilahirkan pada 1899 dan meninggal pada 1947 pada saat usianya masih 48 tahun akibat kerusakan otak. Sindikat Capone merupakan kelompok kriminal yang saat itu terlibat aktif dalam penyelundupan minuman keras. Tak hanya minuman keras, dia pun menyelundupkan senjata dan narkoba. Beberapa bisnis gelap lainnya adalah prostitusi, pencucian uang, suap menyuap, dan tentu saja dalang dibalik banyak kasus pembunuhan. Pada masa kejayaannya, Al Capone dianggap sebagai salah satu mafia paling terkenal. Bukan hanya karena kekejamannya, melainkan juga karena pertolongannya kepada orang-orang miskin di kotanya. Ia dianggap sebagai Robin Hood di zaman modern, dan hal ini membuatnya semakin terpandang di mata orang-orang kecil guys. Persaingannya dengan mafia lain memicu sebuah klimaks bernama pembantaian Hari Valentine. Pada bulan Februari 1929, Al Capone terlibat dalam pembunuhan sadis terhadap 7 bos mafia yang dianggap sebagai pesaingnya guys.
Al Capone sempat dihukum penjara akibat penggelapan pajak pada 1931 dan dibebaskan bersyarat pada 1939. Mengerikan sekali ya guys. Pantas mafia ini disegani dan ditakuti. Oke, lanjut yang kedua, kartel Medellin dari Kolombia. Siapa yang tak kenal dengan Pablo Escobar? Kartel Medellin adalah sebuah kelompok kriminal yang memasok narkoba ke seluruh dunia. Pablo Escobar dilahirkan pada 1 Desember 1949 di Rio Negro, Kolombia. Pada awalnya, ia hanyalah seorang kriminal biasa yang terlibat pencurian dan penjualan minuman keras. Namun seiring berjalannya waktu, ia mampu mengembangkan bakat kriminalitasnya pada tahap puncak, yakni gembong narkoba terkaya sepanjang sejarah. Tak tanggung-tanggung, menurut halaman Celebrity Network, Pablo Escobar memiliki kekayaan sebesar 30 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 450 triliun dari hasil kejahatannya. Wow, fantastis sekali guys. Penyelundupan narkoba, pembunuhan, pencucian uang, suap menyuap, dan berbagai tindakan kriminal lainnya adalah kegiatan yang sangat jamak dilakukan oleh kartel Medellin. Menurut catatan sejarah, Escobar pernah nyaris menyuap seluruh pemerintahan Kolombia dengan menawarkan bantuan pembayaran hutang negara. Namun usahanya itu ditolak oleh pemerintah dan parlemen Kolombia. Pada 2 Desember 1993, Escobar tewas di tangan pihak kepolisian Kolombia yang dibantu oleh Delta Force Amerika Serikat. Dalam sejarah, Pablo Escobar masih dianggap sebagai gembong mafia paling kaya dan berpengaruh yang sepertinya sangat sulit dilampaui oleh gembong-gembong mafia lain. Gila guys, ini sih kayaknya sudah lebih dari film-film guys. Bagaimana menurut kalian guys? Next, yang ketiga, kartel Sinaloa dari Meksiko. Kartel Sinaloa adalah sebuah kelompok mafia yang sangat ditakuti di Meksiko. Kartel yang dipimpin oleh Joaquin Guzman. Joaquin Guzman ini disebut-sebut bertanggung jawab terhadap kematian ribuan orang, termasuk di dalamnya warga negara Amerika Serikat. Halaman Britannica mencatat bahwa Joaquin Guzman bersama dengan kartelnya dianggap sebagai salah satu mafia paling berbahaya di Meksiko dan bahkan di dunia guys. Pada tahun 1993, Guzman sempat ditangkap di Guatemala dan diekstradisi ke Meksiko. Meskipun ia dihukum di penjara, dengan kekuasaan dan kekayaannya ia sanggup menguasai penjara paling menakutkan di Meksiko. Pada tahun 2001 bahkan Guzman berhasil kabur dari penjara dengan bantuan sipir yang korup. Guzman diduga bertanggung jawab terhadap pengedaran narkoba lintas negara dengan jenis narkoba metamfetamin sebagai produk paling banyak diselundupkan ke luar Meksiko. Dalam 1 tahun, kartel Sinaloa berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 45 triliun dari penjualan narkoba dan kriminal lainnya. Dan pada tahun 2016 lalu, dengan bantuan kepolisian dari Amerika Serikat, diberitakan bahwa Guzman berhasil ditangkap di kampung halamannya guys, di Los Mochis, Sinaloa. Setahun setelahnya, ia diserahkan ke Amerika Serikat dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan tambahan 30 tahun penjara. Kini ia mendekam di ADX Florence, sebuah penjara dengan keamanan maksimum di Colorado, Amerika Serikat. Serem ya guys, kepolisian pun dibuat susah oleh mafia-mafia ini. Sebelum lanjut ke yang keempat guys, alangkah baiknya kalian klik dulu video ini, share dan komen, dan jangan lupa juga buat subscribe dulu guys. Bagaimana? Sudah? Oke, kita lanjut guys. Yang keempat, Yakuza dari Jepang. Sama mafia yang satu ini pasti kalian sudah pada tahu.
Mereka bisa dilihat dari tato-tatonya yang sangat unik seperti kemeja yang menutupi badannya guys. Nah, ternyata Yakuza merupakan sindikat kriminal terbesar dan paling disegani di Jepang. Rupanya guys, Yakuza memiliki sejarah panjang sejak zaman pemerintahan Shogun Tokugawa pada era 1600-an. Nah, Tokugawa sebagai pemimpin Keshogunan Jepang kala itu telah menyingkirkan shogun sebelumnya, yakni Shogun Kasai. Para samurai Shogun Kasai inilah yang akhirnya menjadi Ronin atau Roshi alias samurai tanpa tuan. Konon kaum Ronin inilah yang menjadi cikal bakal Yakuza di masa modern. Kelompok kriminal lainnya pada saat itu juga bergabung dengan Ronin dan menjadi sebuah gerakan bawah tanah yang sulit untuk dibasmi. Sudah tentu Yakuza dianggap sebagai kelompok mafia yang sangat ditakuti karena sepak terjang mereka dalam dunia kriminalitas. Mereka terkenal kejam dan tak segan melakukan pembunuhan. Uniknya, di sisi lain Yakuza juga mendapat tempat di hati masyarakat Jepang. Para mafia Jepang tersebut juga kerap membantu masyarakat Jepang jika mereka mengalami bencana alam. Organized Crime and Corruption Reporting Project dalam halamannya mencatat bahwa pada masa pandemi COVID-19, Yakuza kerap membantu masyarakat Jepang dengan cara memberikan keperluan medis gratis. Bahkan kelompok Yakuza juga sering membantu membersihkan rumah sakit dan tempat-tempat karantina saat banyak orang yang enggan melakukannya guys. Ternyata guys, dari kesangarannya yang banyak ditakuti orang-orang, ada juga sisi baiknya yang berguna bagi umat manusia guys. Lanjut yang terakhir guys, mafia Sisilia dari Italia. Sisilia merupakan wilayah otonomi Italia dengan luas lebih dari 25.000 km persegi. Salah satu yang membuat wilayah ini terkenal adalah keberadaan beberapa kelompok mafia, bahkan sejak zaman dulu. Salah satu kelompok mafia Sisilia yang paling ditakuti adalah mafia Sisilia di bawah kepemimpinan Salvatore Riina. Dalam pemberitaan bahwa Salvatore Riina meninggal dunia di penjara pada usia 87 tahun dalam era keemasannya sebagai mafia guys. Riina memiliki julukan Il Capo dei Capi yang artinya adalah bos dari semua bos. Julukan ini disematkan padanya karena memang Riina merupakan pemimpin mafia yang sangat kejam dan akan melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Dan pada era 1970-an, Riina dan kelompoknya berhasil menguasai perdagangan heroin dan narkoba jenis lainnya hingga di luar wilayah Italia. Bukan hanya itu, ia juga kerap menjadi dalang di balik kasus pembunuhan hakim, pejabat, dan politisi. Ia pun juga mahir melakukan manipulasi bisnis yang disertai dengan pencucian uang tanpa terlacak guys. Salvatore Riina ditangkap pada 1993 dan dipenjara tanpa batas waktu di Parma, Italia. Lalu Salvatore Riina meninggal pada 2017 lalu di dalam penjara, dan jejak-jejak kriminalitas yang pernah dilakukannya telah menjadi salah satu catatan kelam dari negeri pijat. Nah, itulah 5 mafia yang ditakuti dan dikenal sangat sadis dan terkenal di sepanjang sejarah guys. Menurut kalian, dari 5 mafia tadi, mana menurut kalian yang paling mengerikan guys? Jangan lupa tulis tanggapan kalian di bawah. Jangan lupa juga buat subscribe, dan sampai jumpa di video kasus dan misteri selanjutnya.